Halo, sahabat misteri. Selamat datang di channel Mas Sam, Suara Alam. Misteri, tempat berkumpulnya kisah-kisah gelap, dari pelosok desa hingga negeri. Suara-suara yang direkam di tengah keheningan, dan legenda-legenda yang masih hidup di antara kita. Tapi ingat, bukan hanya cerita yang akan kalian dengar, tapi bisikan dari alam, yang mungkin sedang mengamati kalian sekarang. Jangan takut, tapi juga jangan terlalu percaya. Karena misteri akan segera dimulai. Hidup Romli dulu tak sepahit sekarang. Ia dulunya tukang servis elektronik keliling. Tidak kaya, tapi cukup. Sampai ia mengenal dunia yang tak kasat mata lewat layar ponsel judi online. Dimulai dari iseng, lalu ketagihan, dan akhirnya tenggelam. Semua berawal dari satu aplikasi, satu malam menang besar. Lalu merasa tak terkalahkan. Tapi seperti racun, menang pertama justru mengantarnya pada kekalahan panjang yang menghancurkan. Istrinya, Lastri, sudah pergi sejak 2 bulan lalu. Membawa anak semata wayangnya, Farhan. Mereka meninggalkan Romli dengan air mata dan amarah. Aku nggak mau hidup sama laki-laki pemalas yang cuma bisa main HP dan ngutang sana-sini, kata Lastri, sambil mengepak baju. Romli hanya terdiam waktu itu. Tak bisa menjawab, hatinya sudah hancur, pikirannya gelap. Sejak itu, kontrakan makin suram. Air pam diputus karena telat bayar. Listrik hanya mengandalkan sambungan ilegal dari rumah tetangga yang juga muak padanya. Tiap hari Romli hanya makan nasi aking atau mie yang direbus 3 kali agar terasa seperti baru. Ia bahkan pernah mencuri sisa ayam goreng dari tong sampah warteg malu. Tidak, yang ada hanya rasa perih di dada dan perut. Utang pinjol makin menggunung. Nada ancaman datang tiap jam. SMS, WA, sampai diteror lewat suara perempuan yang mengaku akan menyebarkan foto-foto Romli ke seluruh warga desa. Dan, benar saja, dalam waktu 3 hari, seluruh tetangganya tahu kalau Romli terlilit utang. Mereka tak lagi menyapanya. Bahkan, anak-anak pun melempar batu ke pintu kontrakannya tiap sore. Pada suatu malam Jumat yang gerimis, Romli keluar rumah dengan langkah. Ia berniat tidur di musola desa, karena tak kuat lagi mendengar suara-suara dari tembok kamarnya, suara bisikan. Atau mungkin hanya suara pikirannya sendiri. Tapi entah mengapa, malam itu kakinya membawanya ke pasar malam kecil di pinggir hutan desa, yang baru buka sejak siang tadi. Pasar itu tidak seperti biasanya. Lebih gelap, lebih sepi, dan hanya ada beberapa tenda berdiri dengan lampu minyak yang redup. Ia berjalan melewati penjual mainan kayu, baju bekas, sampai ke sebuah tenda berwarna hitam yang tak bertuliskan apapun. Di dalamnya, seorang pria tua duduk bersila, mengenakan sarung batik dan ikat kepala merah. Di depannya ada dupa menyala, segelas air keruh, dan seekor gagak mati yang tergantung dengan tali merah. Aku tunggu kamu dari sore tadi, Le, ucap lelaki itu tiba-tiba. Suaranya serak seperti batu diseret di tanah. Romli tercekat. Kamu salah orang, Bah, gumamnya gugup. Lelaki itu tertawa pelan. Enggak, aku tahu siapa kamu, Romli. Laki-laki yang sedang kehabisan harapan, dikejar utang, ditinggal istri. Mau mati, tapi takut. Romli mundur 1 langkah. Tapi mulutnya keluh. Kenapa orang ini tahu semua tentang dirinya? Ada jalan keluar, lanjut lelaki itu. Tapi, bukan jalan biasa. Bukan dunia yang kamu kenal. Apa maksud Mbah? Ada satu usaha, kecil, tapi hasilnya besar. Sate gagak, dagingnya harus khusus, dan pembelinya bukan manusia biasa. Romli mengernyit. Gagak, maksudnya burung gagak? Lelaki tua itu mengangguk pelan. Matanya menatap lurus ke dalam mata Romli. Burung gagak bukan burung sembarangan. Ia penjaga gerbang antara 2 dunia. Dagingnya bila diolah dengan cara tertentu, bisa menjadi penghubung sebuah perjanjian dengan makhluk yang tak terlihat. Romli menggeleng. Itu gila. Lebih gila lagi kalau kamu mati besok karena utang, atau menggantung diri di pohon pisang karena lapar. Hening, dupa makin pekat, membuat dada Romli sesak. Tapi lelaki itu menyodorkan 1 tusuk sate gagak yang sudah matang. Hitam, berminyak, dan berbau rempah aneh. Ambil ini, makan malam ini juga. Kalau kamu terima, datanglah ke warung tua di belakang pasar sebelum tengah malam. Jangan ajak siapa-siapa. Romli menatap sate itu lama. Ada bagian dalam dirinya yang menolak, tapi ada bagian lain yang lebih dalam yang mulai lepas dari logika, dan hanya ingin keluar dari neraka ini secepat mungkin, tanpa berkata apa-apa. Ia ambil sate itu, lalu pergi terburu-buru. Sepanjang perjalanan pulang, ia merasa diikuti, bukan oleh manusia,
tapi oleh suara kepakan saya berkali-kali. Dan tiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Di rumah kontrakan, ia memandangi sate itu. Lalu, dengan tangan gemetar dan air mata, di pelupuk mata, ia menggigit satu tusuk. Rasanya pahit, dagingnya alot. Tapi di balik itu, ada rasa yang tak bisa dijelaskan seperti darah lama yang membeku di lidah. Setelah habis, Romli memuntahkan semuanya di wastafel. Tapi di sana, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Sate itu utuh kembali. Ia menoleh. Di belakangnya, seekor gagak hitam bertengger di atas kusen jendela, tersenyum. Dan malam itu, hidup Romli mulai berubah. Suasana malam di sekitar pasar belakang desa Karangjati terasa berbeda dari biasanya. Angin membawa bau tanah basah dan bunga Kamboja yang sudah layu. Pepohonan di sekitar pasar berderak pelan, tertiup angin. Seolah ikut berbisik. Tepat di belakang pasar, di antara rimbun pohon bambu, berdiri sebuah bangunan tua dari kayu. Pap-pap, mulai lapuk, sebagian bahkan sudah berlubang, dan atapnya ditutupi ilalang liar. Itulah warung tua yang dimaksud lelaki asing malam tadi. Romli berdiri ragu di depan pintu. Tangan kanannya menggenggam tusuk sate yang tadi malam muncul kembali di atas piring, meski sudah ia telan dan muntahkan. Ia tak mengerti bagaimana bisa, tapi sejak malam itu tubuhnya merasa berbeda. Tidak lapar, tidak mengantuk, justru gelisah. Seperti ada sesuatu yang terus memanggil dari balik bayangan. Sebuah suara dalam kepalanya, berbisik terus-menerus. Masuk, kamu sudah memulai. Dengan langkah berat, Romli mendorong pintu warung tua itu. Ternyata di dalamnya jauh lebih luas dari yang tampak dari luar. Terdapat tungku batu di tengah ruangan, meja kayu panjang, dan sebuah rak bambu tempat berbagai bumbu aneh tersusun. Ada botol-botol berisi cairan kehitaman rempa-rempa yang tak pernah ia lihat, serta pisau-pisau kecil yang berkarat. Di pojok ruangan, lelaki tua dari pasar malam itu duduk bersila. Matanya masih tajam, tapi tubuhnya kini tampak lebih bugar. Ia tersenyum begitu melihat Romli. "Kamu datang," katanya pelan. "Itu berarti kamu siap." Romli menelan ludah. "Aku nggak tahu ini apa. Tapi aku nggak punya pilihan. Pilihan adalah kemewahan orang kaya," jawab lelaki itu. "Kita yang miskin hanya bisa mengambil kesempatan. Duduklah, kita mulai." Romli duduk di lantai. Lelaki itu lalu berdiri, mengambil sebuah sangkar besar yang diselimuti kain hitam. Saat dibuka, seekor gagak besar dengan bulu mengilap dan mata merah darah terbang mengelilingi ruangan, lalu kembali hinggap di pundak lelaki tua itu. Namanya Larat, gagak penjaga. "Setiap kali kamu butuh daging, dia akan menuntunmu." Romli mengangguk. Otaknya masih berusaha mencerna semuanya. Lelaki tua itu lalu menyerahkan selembar kain putih bertuliskan aksara Jawa kuno dan sebilah pisau kecil yang dingin seperti es ini. Mantranya, bacakan sebelum menyembelih. Jangan sembarangan. Gagak bukan hewan biasa. Jika disembelih tanpa izin, ia bisa membunuhmu. Romli mengangguk, lebih karena takut daripada paham. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia melakukan ritual penyembelihan. Lelaki tua itu membacakan mantra sambil menaburkan bubuk hitam ke atas api. Gagak itu diletakkan di atas talenan bambu, lalu disembelih dengan satu tarikan pisau. Darahnya tidak merah, melainkan hitam legam, dan baunya seperti daging terbakar. Tubuh gagak itu lalu dibersihkan dan dipotong-potong. Romli diminta membakar dagingnya di atas bara yang sudah disiapkan. Bumbu khusus dioleskan, terdiri dari rempah, darah gagak, dan cairan berwarna hijau dari botol kecil. Tusuk sate pertama pun jadi. Letakkan di meja depan. Sebentar lagi, dia datang, bisik lelaki tua itu sambil menunduk. Romli diam di balik tirai bambu. Jantungnya berdetak kencang, seperti genderang perang. Malam sudah lewat tengah. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara langkah berat, seperti seekor kerbau berjalan di atas papan. Krik, pintu terbuka sendiri. Suara napas berat terdengar. Sesuatu atau seseorang masuk ke dalam warung. Romli mengintip sedikit dari celah tirai. Tapi lelaki tua itu langsung menariknya dan berbisik keras. "Jangan! Sekali kau lihat wajahnya, hidupmu berakhir." Romli menahan napas. Makhluk itu duduk di kursi depan meja. Meja bergoyang pelan. Bunyi piring tergesek. Bau anyir memenuhi ruangan, seperti bangkai dicampur cendana tua. Lalu bunyi seretan uang. Makhluk itu membayar dengan emas, dan lembaran uang lusuh dalam jumlah banyak. Lebih dari yang pernah Romli lihat seumur hidupnya. Setelah itu, pintu tertutup. Dengan sendirinya, hening kembali menguasai malam. "Kau lihat sendiri," kata lelaki tua itu.
Ini jalannya. Tapi ingat dua aturan utama. Romli menatapnya. Masih gemetar. 1. Jangan pernah menolak saat dia datang membeli. Sekali kau menolak, dia akan mengambil semua yang kau miliki termasuk dirimu. 2. Jangan mengintip. Apapun alasannya. Romli hanya mengangguk. Malam itu, ia membawa pulang 1 karung penuh uang dan 2 batangan emas kecil. Sesampainya di rumah, ia menangis. Bukan karena takut tapi karena uang itu benar-benar nyata. Ia bisa bayar utang, beli makanan, bahkan memesan listrik lagi. Hari-hari berikutnya, Romli rutin datang ke warung tua itu. Ia memotong gagak, memanggang, menunggu, dan menerima uang. Ia tak perlu jual ke manusia. Pembeli selalu datang tengah malam, selalu membayar dengan banyak. Tak pernah bicara, hanya mendengus dan mendesis. Dan selama ia patuh, hidupnya jadi lebih baik. Ia pindah ke rumah sewa baru, makan enak tiap hari, membayar semua utang. Bahkan mulai membeli barang-barang new. Di desa, ia mulai dikenal lagi. Orang-orang tak lagi mencibir. Beberapa mulai bertanya-tanya, dari mana Romli dapat uang? Ia hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya, sebuah lubang mulai menganga. Rasa penasaran, siapa makhluk itu sebenarnya? Membeli sate dari daging gagak, dan kenapa makin malam? Matanya sendiri mulai memerah setiap kali melihat gagak terbang. Kehidupan Romli berubah seperti di balik tangan. Dalam waktu beberapa pekan saja, ia bukan lagi lelaki kumuh yang digosipkan warga. Ia sekarang tinggal di rumah berpagar tinggi di ujung kampung, mengendarai motor matic keluaran terbaru, memakai pakaian bermerek, dan makan makanan hangat 3 kali sehari. Bahkan, beberapa tetangga yang dulu mencibirnya, kini mendekat dengan basa-basi manis. Romli sudah tidak lagi masak di warung tua belakang pasar. Ia memindahkan kegiatan itu ke dapur rumah. Barunya dapur bersih yang ia isi dengan perlengkapan, masak mahal dan kulkas 2 pintu. Ritual masih dilakukan di malam hari, dengan peralatan dan mantra yang ia pelajari dari lelaki tua itu. Tapi satu hal mulai berubah. Romli merasa ia bisa lebih pintar dari aturan. Kalau seekor gagak bisa bikin aku dapat 2 juta semalam, kenapa enggak bikin 10 tusuk? 20? 100? Pikirnya suatu malam. Lelaki tua itu sudah tidak pernah mengkiul lagi. Seolah ia hanya singgah sebentar untuk membuka pintu, lalu menghilang bersama kabut yang tak kembali. Tanpa pengawasan, rasa rakus Romli mekar seperti bunga bangkai. Ia mulai mencari gagak di luar arahan sang burung penjaga. Ia memasang jaring di sawah, bahkan membeli dari pasar burung dengan diam-diam. Ia tidak lagi menyembelih dengan mantra. Lengkap, waktu semakin dipersingkat. Awalnya, pembeli gaib tetap datang. Tiap malam, makhluk itu masuk ke dapur, menyantap sate, dan meninggalkan uang yang makin banyak. Romli makin percaya diri. Ia bahkan membuka warung sederhana di belakang. Rumahnya hanya buka malam hari, bertirai hitam pekat. Warung itu tak pernah didatangi manusia, tapi selalu penuh. Ia menyebutnya warung sate gagak, buka jam gaib. Tiap malam, suara tapak kaki kasar menghampiri. Kadang 1, kadang 2, makhluk datang bersamaan. Semua membayar, tidak pernah bicara. Hanya suara dengus dan bau menyengat yang mereka tinggalkan. Uang terus bertambah. Romli membeli tanah, merenovasi rumah, dan mulai membeli teman tidur. Perempuan-perempuan muda yang ia sewa diam-diam dari kota. Namun kekayaan itu membawa satu dampak yang tak bisa ia redam. Rasa haus, bukan haus uang, tapi haus ketenaran, pengakuan, kekuasaan. Ia ingin lebih. Injensep dan gagak mulai langka. Suatu malam, saat jumlah pesanan sate dari makhluk-makhluk itu membludak, Romli panik karena tidak punya cukup daging gagak. Ia melihat ke halaman rumah, lalu ke dalam gudang tempat beberapa tikus mati terjebak perangkap. Daging kan tetap daging, bisiknya. Malam itu, ia mencampur sate gagak dengan daging tikus got. Ia tambahkan rempah yang lebih tajam agar baunya tersamar. Dan seperti biasa, makhluk itu tetap datang, tetap makan, tetap membayar. Romli senang. Ia merasa berhasil menipu makhluk gaib. Tapi malam berikutnya, ia mulai mendengar suara. Pertama, dari dalam lemari dapurnya suara cakar mencakar kayu dan pekikan kecil. Lalu dari loteng seperti seseorang berjalan bolak-balik sambil menyeret rantai. Ia memeriksa ke atas, tapi tidak ada siapa-siapa keesokan. Harinya, seluruh ayam milik tetangganya mati dalam semalam. Tak berdarah, tak terluka. Tapi mata mereka terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Romli mengabaikan semua itu. Ia kembali memasak, mencampur daging kucing liar,
dan bahkan daging musang. Ia tidak peduli asal-usul daging. Selama ada bumbu dan tusukan kayu, semuanya bisa jadi sate. Namun malam kelima, setelah ia mulai mencampur daging, sesuatu yang ganjil terjadi. Sate yang ia buat tidak disentuh. Makhluk itu datang. Ia bisa mendengar napasnya di balik tirai dapur. Ia mendengar geraman dalam nada marah. Tapi tak ada suara tusukan sate. Tak ada bunyi kunyahan. Lalu, suara itu pergi. Dan uang tidak ditinggalkan. Romli panik. Ia mencoba menyajikan ulang. Menambah rempah. Bahkan membakar ulang sate itu. Tapi, tidak berhasil. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia menerima pesugihan itu, tidak ada pemasukan. Keesokan paginya, uang yang disimpannya di lemari besi berubah jadi abu. Semua batangan emas yang disimpan di bawah lantai jadi lumpur hitam berbau busuk. Ia memanggil dukun, tapi tidak ada yang mau datang. Ia coba pergi ke gubuk tua di belakang pasar. Tapi tempat itu kini sudah rata dengan tanah, seperti tidak pernah ada. Bahkan orang-orang pasar bersumpah tidak pernah tahu kalau ada bangunan di belakang pohon bambu itu. Romli mulai kehilangan kendali. Matanya merah. Kantung matanya dalam, tiap malam ia duduk menunggu di warung membekar sate, menyajikan di meja, tapi tak ada yang datang. Sampai akhirnya, malam ke-7 tiba. Romli mencoba memasak ulang dengan gagak terakhir yang ia sembelih, tapi ia tahu, tak cukup, maka ia nakut. Ia berjalan ke kebun belakang, dan menangkap seorang pencuri, yang sedang mencoba mencuri motornya. Pemuda tanggung, kurus, dengan wajah ketakutan. Tanpa pikir panjang, Romli memukulnya dengan batu hingga takbeg, darah mengalir ke tanah. Romli menyeret tubuhnya ke dapur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia mencampur sate gagak dengan daging manusia. Dan benar saja, pembeli datang. Bau menyengat, langkah kaki berat. Makhluk itu makan dan membayar. Romli tertawa keras malam itu. Ia merasa menang. Ia merasa berhasil menundukkan aturan. Tapi ia tidak sadar bahwa sate yang ia sajikan malam itu bukan hanya dimakan oleh makhluk dari dunia gaib, ada yang lain yang mulai memperhatikan. Di sudut rumahnya seekor gagak hitam bukan lara tuduk, memandangi dapurnya dengan mata merah menyala, sambil menyelipkan bulu ke dalam mulutnya. Romli tak tahu bahwa dari semua kesalahan yang bisa dilakukan, mencampur daging manusia adalah dosa yang tak bisa ditebus. Hujan turun tanpa ampun malam itu, bukan rintik pelan, tapi deras dan berat. Air mengalir seperti amarah dari langit, mengguyur atap rumah Romli hingga terdengar seperti ribuan kuku mengetuk genteng. Tapi Romli tak peduli. Di dapur, ia sedang memotong daging yang baru ia bersihkan dari noda darah. Daging itu tidak lagi berwarna merah segar seperti biasanya, ada semburat kehijauan di bagian lemaknya. Dan bau anyirnya menusuk seperti bangkai yang tersiram air panas. Itu daging manusia, potongan tubuh pencuri yang ia pukul hingga mati semalam. Romli tidak tahu siapa dia, tidak mau tahu. Yang penting malam ini sate harus tersaji. Setelah malam sebelumnya ia kembali tak mendapat bayaran, ia yakin makhluk itu menginginkan lebih. Kalau ini memang yang dia mau, aku kasih, gumam Romli sambil menusukkan daging ke tusuk bambu. Tapi ada yang aneh. Malam itu, api yang biasa ia pakai untuk membakar sate sulit menyala. Meski minyak sudah dituangkan, bara hanya menyala setengah. Seperti ada udara dingin yang terus meniupnya padam. Ia mengabaikan. Ia tetap memanggang, membakar pelan-pelan, walau bau gosongnya tidak sedap. Bahkan rempah rahasia yang dulu ia anggap sebagai kunci rasa kini tidak menolong. Setelah selesai, ia menyusun sate di piring tembikar tua. Ia letakkan di atas meja kecil di warung belakang rumah, tempat yang hanya terbuka. Tiap tengah malam, pukul 2 lewat sedikit, langkah berat terdengar dari kejauhan. Makhluk itu datang. Romli menanti di balik tirai seperti biasa. Tapi kali ini, suara yang datang tidak satu. Ada 2, 3, bahkan lebih. Ia mendengar napas yang saling tumpang tindih, suara geraman yang lebih dalam, dan langkah kaki yang terdengar seperti hewan berkuku tajam. Lalu pintu terbuka sendiri. Angin dingin masuk menerpa wajah Romli. Ia menggigil, tapi tubuhnya terpaku. Makhluk-makhluk itu duduk. Lama, sangat lama. Tidak ada suara kunyahan, hanya keheningan dan bau busuk yang makin menyesakkan. Tiba-tiba, terdengar suara napas di belakang lehernya. Romli menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menengok ke celah tirai, melanggar larangan yang sudah berkali-kali ia dengar. Dan untuk sepersekian detik, matanya menangkap bayangan yang duduk di atas kursi. Bayangan dirinya sendiri. Wajahnya, tapi lebih tua. Kulitnya, tapi mengelupas.
Matanya merah menyala seperti bara api, dan mulutnya dipenuhi darah hitam. Romli terjerembab ke belakang. Ia memegangi dadanya yang berdetak keras. Jantungnya seperti akan pecah. Tapi saat ia ingin bangkit, lampu dapur padam, dapur bergetar, piring pecah, dan seluruh ruangan seperti menjerit. Terdengar suara gagah, ribuan, dari arah plafon, cakar, menkakar kayu, suara langkah kaki. Dari langit-langit, tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi bau bangkai. Romli berusaha merangkak keluar, tapi lututnya seperti melekat ke lantai. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia melihat dinding dapurnya perlahan berubah dari warna putih menjadi merah darah. Menetes, dan di cermin kecil dekat wastafel, ia melihat pantulan. Ia tidak lagi manusia. Kulitnya menghitam, telinganya memanjang, giginya runcing dan mulutnya terus terbuka seperti ingin memakan sesuatu. Romli berteriak, tapi tidak ada suara. Tiba-tiba, semua hening. Lampu menyala lagi. Dapur kembali seperti semula. Romli duduk di lantai. Napasnya tersengal. Sate masih ada di atas meja. Tapi uang tidak ada. Ia mencoba bangkit, melangkah ke kamar. Tapi begitu membuka pintu, ia melihat lorong panjang, penuh pintu-pintu kayu. Padahal rumahnya kecil. Itu bukan lorong rumahnya. Ia mencoba menutup pintu kembali tapi gagal. Pintu tak bergerak. Seperti ditahan dari dalam. Dari dalam lorong itu, terdengar suara-suara, tangisan, jeritan, dan suara kecil memanggil. Ayah, ayah. Romli terperangah. Ia mengenali suara itu. Itu suara Farhan, anaknya. Ia melangkah masuk ke lorong. 1 langkah, 2 langkah. Semakin ia masuk, semakin gelap, dan lorong itu bergetar. Dindingnya berlendir. Pintu-pintu di sampingnya mulai terbuka satu persatu dan dari dalamnya keluar tanggen-tanggen busuk yang mencoba meraihnya. Romli lari. Ia lari tanpa tujuan, tanpa arah. Tapi lorong itu seperti tak berujung. Sampai akhirnya ia terjatuh ke dalam lubang besar di ujung lorong dan bangun di atas ranjangnya sendiri. Basah kuyup oleh keringat, semua hanya mimpi. Tapi dada Romli masih sesak. Napasnya berat. Ia turun dari ranjang, membuka kulkas dan tubuhnya gemetar. Di dalam kulkas, ada kepala pencuri itu. Matanya menatap Romli, seolah berkata, "Kau milikku sekarang." Romli menjerit dan menjatuhkan kulkas, hingga pintunya lepas. Tapi kepala itu menghilang, seolah tidak pernah ada. Hari itu Romli tak keluar kamar. Ia kunci semua pintu. Ia tutup jendela, tapi suara-suara tetap datang. Suara sayap gagak, suara seretan kaki, dan sesekali tawa kecil yang tidak berasal dari dunia ini. Dan saat malam datang, ia menemukan tulisan di dinding dapurnya. Tulisan itu muncul dari darah yang menetes sendiri dari langit-langit. "Kau sudah melihat, kau akan menggantikan, persiapkan dirimu." Romli jatuh terduduk, air matanya mengalir. Ia sadar, tak ada jalan kembali. Langit pagi tampak lebih suram dari biasanya. Matahari seakan enggan muncul dari peraduannya. Tertutup kabut kelabu yang menyelimuti desa Karangjati. Udara pengap, seperti membawa pesan muram dari dunia lain. Di dalam rumahnya, Romli duduk terpaku menatap dinding yang sebelumnya dipenuhi. Tulisan darah tapi kini bersih seperti tak pernah ternodai apapun. Namun Romli tahu, itu bukan hayalan. Ia tahu semua kejadian malam kemarin nyata. Bau anyir masih menempel di hidungnya. Gemetar di tangannya belum juga reda. Tubuhnya masih berat seperti dibekap sesuatu. Yang lebih mengerikan, suara-suara belum juga pergi. "Kau akan menggantikan." Kalimat itu berputar-putar di dalam kepalanya, seperti mantra neraka. Romli mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa makhluk-makhluk itu hanya ilusi dari ketamakan, atau memang benar-benar nyata? Apakah yang selama ini membeli satenya benar-benar makhluk gaib, atau sesuatu yang jauh lebih buruk? Ia harus tahu jawabannya, sekarang atau tidak sama sekali. Malamnya, Romli tidak memasak. Ia tidak menyalakan api, tidak menyiapkan sate. Ia hanya duduk di balik tirai bambu warung, mengintai celah kecil di kayu yang biasa menutupi ruang tempat makhluk itu datang. Hari ini, ia melanggar larangan terakhir. Ia akan melihat siapa pembelinya. Pukul 2 dini hari, angin mendesir di antara dedaunan, membawa bau wangi kemenyan dan sesuatu yang busuk. Langkah kaki terdengar pelan, berat, menyeret, seperti seseorang berjalan. Sambil membawa beban, Romli menahan napas. Ia memiringkan tubuhnya, memandangi celah di kayu lapuk. Pintu warung terbuka sendiri seperti biasa. Makhluk itu masuk dari celah itu. Romli melihat sepasang kaki besar, tak bersepatu, penuh luka dan tanah, dengan kuku panjang seperti cakar. Tubuhnya besar dan menghitam,
berambut lebat dan berantakan, seperti dibalut jelaga. Tapi itu belum apa-apa. Saat makhluk itu duduk dan menghadap meja, Romli sedikit menunduk, mencoba mengintip lebih jelas ke wajahnya. Dan di sanalah semuanya pecah. Makhluk itu memiliki wajah manusia, tapi bukan wajah asing. Itu wajah Romli sendiri, namun lebih tua, lebih rusak. Kulitnya robek, matanya merah menyala. Mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi tajam berlapis 2 baris. Romli menjerit tertahan. Ia mundur perlahan, tak mampu berkata apa-apa. Makhluk itu menoleh ke arahnya, seolah tahu sedang diintip. Tiba-tiba lampu padam. Hening mencekam, dingin menyergap tulang. Lalu terdengar suara. Dari belakangnya, suara dirinya sendiri, berbisik pelan. Akhirnya kamu melihat dirimu yang akan datang. Romli terjatuh, menggigil di lantai. Tubuhnya terasa berat, seperti dirantai. Ia merangkak menuju pintu. Tapi setiap ia menoleh ke belakang, bayangan dirinya muncul lebih dekat, lebih nyata, lebih buas. Ia berhasil membuka pintu rumah dan berlari keluar. Tapi rumah itu bukan lagi di kampung Karangjati. Ia berlari di antara jalanan sempit yang asing, gelap, dan berkelok. Setiap tikungan diisi wajah dirinya sendiri dalam berbagai rupa. Romli muda, Romli tua, Romli dengan mulut berdarah, Romli yang duduk memakan sate mentah sambil tertawa histeris. Di tengah kegelapan, ia mendengar suara langkah kecil, seperti anak kecil berjalan. Lalu suara lembut. Ayah, pulanglah. Romli berhenti, matanya membulat. Ia mengenali suara itu. Itu suara Farhan, anaknya. Farhan, teriak Romli. Dari balik kabut, tampak sosok anak kecil berdiri. Tapi wajahnya rusak. Matanya menghitam, lehernya penuh bekas cakaran. Ayah sudah terlalu dalam. Kami sudah pergi. Kau bukan ayahku lagi. Romli menjerit. Berlari ke arah anak itu namun, tubuh anak itu berubah menjadi burung gagak besar dan terbang ke langit. Meninggalkan jejak bulu hitam yang terbakar di udara. Semua menjadi gelap. Romli merasa tubuhnya terjatuh ke dalam lubang. Dalam. Sangat dalam. Tak ada dasar. Tak ada cahaya. Lalu, ia terbangun. Ia kembali berada di dapur. Tapi dapurnya kini seperti ruang bawah tanah. Semua dinding dipenuhi bulu gagak dan tengkorak manusia. Di atas duduk makhluk itu, dirinya sendiri menyeringai, sambil memotong daging dari tubuhnya sendiri. Romli berusaha berteriak, tapi tidak bisa. Mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menatap saat makhluk itu versi dirinya yang terkutuk menyajikan sate kepada seseorang. Orang itu berdiri di depan pintu, tertutup kain hitam. Saat kain itu tersingkap, Romli melihat dirinya sendiri, yang sekarang ia sedang duduk menjadi pembeli. Ia adalah pembeli. Ia adalah penjual. Ia adalah daging. Ia adalah sate. Semuanya menyatu. Darah berputar di sekelilingnya. Dunia terbalik. Suara gagak memenuhi telinga. Selamat datang di giliranmu. Pagi itu, warga Karangjati menemukan rumah Romli kosong. Semua isinya tertinggal, termasuk uang dan emas. Tapi tidak ada jejak kemana ia pergi. Warung kecil di belakang rumahnya pun menghilang, hanya ada tanah hangus dan bekas dupa di atas tanah yang masih berasap. Dan sejak hari itu, setiap malam Jumat, terdengar suara tukang sate di hutan belakang pasar. Tak ada yang bisa melihat warungnya, kecuali yang benar-benar kepepet. Dan bila kau datang ke sana, kau akan disambut oleh seorang pria bertubuh besar, bermata merah, yang wajahnya terlalu familiar. Angin malam berhembus pelan di tepi hutan belakang pasar desa Karangjati. Tak ada suara manusia, hanya desir pohon bambu yang bergesek dan denting ranting jatuh ke tanah. Tapi pada malam tertentu, jika kau cukup nekat mendekat ke sela-sela gelap itu, kau bisa mendengar suara samar, bunyi tusukan sate di atas bara, bau rempah hangus, dan dengusan berat dari makhluk yang bukan berasal dari dunia ini. Warung itu tidak terlihat oleh semua orang, hanya oleh mereka yang tengah kehabisan jalan, dililit utang, dikejar nasib, atau dihantui rasa lapar paling purba. Lapar akan kekayaan. Warung itu sekarang dipenuhi asap hitam pekat, dan di belakang tirainya berdiri Romli, atau sosok yang dulu bernama Romli. Ia bukan lagi manusia, kulitnya menghitam, mengelupas, matanya merah membara tanpa kelopak, giginya runcing dan berlendir, meneteskan air liur setiap kali mencium bau darah gagak yang masih segar. Tubuhnya tinggi, menggembung dengan benjolan-benjolan aneh seperti sarang. Ulat di balik kulitnya. Romli sekarang tidak hidup, tapi ia juga belum mati. Ia menjadi bagian dari warung itu. Ia adalah penunggu, penjaga, pemangsa, dan penerus.
Setiap malam Jumat Kliwon, makhluk itu membakar sate gagak di warungnya. Tapi ia tak lagi menjual untuk uang. Sekarang, ia hanya menunggu penerus baru, jiwa baru yang akan menerima tawaran yang pernah ia terima dulu, agar ia sendiri bisa bebas, walau hanya untuk sementara. Dan pada malam itu, langit tampak lebih merah dari biasanya. Awan menggulung perlahan, seperti mata iblis yang mengintip dari atas. Kabut turun menyelimuti jalanan desa. Seorang lelaki muda datang berjalan, tubuhnya gemetar karena lapar dan putus asa. Namanya Andra, perantau yang gagal, tertipu pinjol, dan ingin mati malam itu. Tapi sebelum ia menjemput ajal, ia melihat secercah cahaya temaram dari balik hutan. Cahaya itu menuntunnya ke warung sate misterius yang berdiri di antara bayang pohon dan tanah becek. Andra mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Tapi pintu terbuka sendiri. Di dalamnya, seorang lelaki bertubuh besar, berdiri di balik asap sate. Matanya merah, mulutnya terkatup tapi bergerak-gerak, seolah bicara dalam hati. Tangannya cepat menyusun sate hitam yang meneteskan minyak pekat ke atas bara. Daging itu tidak wajar warnanya kehijauan. Uratnya terlalu panjang, dan aromanya bercampur bau besi karat dan melati busuk. "Aku lapar," kata Andra lirih. Lelaki itu menoleh dan tersenyum. Senyuman yang tidak mengandung belas kasih. Senyuman yang pernah dilihat Romli di cermin bertahun lalu. Tanpa berkata-kata, sang penjaga warung menyerahkan satu tusuk sate kepada Andra. Tusuk pertama adalah pilihan. Tusuk kedua adalah pengikat. Tusuk ketiga adalah pintu. Andra memakan semuanya. Dan malam itu, langit menjadi lebih gelap dari malam-malam sebelumnya. Di dunia nyata, Romli menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Polisi tidak menemukan mayat. Rumahnya dijual oleh pemerintah desa sebagai bangunan tak bertuan. Orang-orang hanya berspekulasi. Ada yang bilang ia kabur ke kota. Ada yang bilang ia jadi gila dan lari ke hutan. Tapi sebagian warga terutama yang tua-tua percaya bahwa Romli telah menjadi bagian dari siklus pesugihan paling gelap di tanah Jawa. Pesugihan sate gagak, setiap pemilik warung hanya boleh menjual sampai batas waktu tertentu. Setelah itu, mereka harus menjadi pembeli. Dan saat masa mereka habis, mereka akan menjadi penunggu makhluk haus darah yang tak bisa mati, tak bisa pergi. Hanya bisa menunggu jiwa baru datang menggantikan peran mereka. Romli kini berdiri di tengah siklus itu. Tidak sebagai manusia, tapi sebagai makhluk lapar yang menunggu rasa putus asa paling lezat. Rasa putus asa manusia. Dan di kejauhan, ribuan gagak terbang di atas langit desa Karangjati. Menjadi saksi bahwa malam ini, kutukan itu dilanjutkan.